Halo guys, yuk ikut kami berkunjung ke Perpustakaan UIN Wali Songo, Semarang. Di lantai 1 ini terdapat ruang Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Wali Songo, Semarang. PT IPD ini bertugas untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi di lingkungan institusi. Nah, di sebelah kiri ini terdapat tempat yang sangat nyaman dan fasilitas yang sangat memadai untuk kalian nugas atau hanya streaming saja. Di lantai 2 menjadi pusat kegiatan di Perpustakaan UIN Wali Songo, mulai dari daftar pengunjung, peminjaman loker, dan terdapat beberapa ruangan diskusi yang tersedia. Koleksi yang tersedia di lantai 2 berkaitan dengan ruang lingkup agama dengan jumlah yang banyak dan tema yang bervariasi. Di lantai 2 juga terdapat ruangan kepala dan TU perpustakaan, ruangan baca yang dilengkapi dengan suhu dan pencahayaan yang sesuai, dan koneksi internet yang bagus. Jumlah loker yang banyak dan tempat baca yang luas, sehingga menambah kenyamanan pemustaka. Perpustakaan Pusat Kampus UIN Wali Songo Semarang merupakan gedung yang bukan hanya menyimpan buku dan daftar pustaka saja, namun menjadi pusat kegiatan untuk merealisasikan prinsip, fungsi, dan tujuan perpustakaan. Perkembangan perpustakaan di UIN Wali Songo itu seperti apa, Pak? Perkembangan apa maksudnya? Perkembangan dari tahun ke tahun gitu kan, kalau perpustakaan UIN Wali Songo ini kan sebelum jadi UIN kan IAIN, Iya. itu lokasinya, terus jumlah referensinya, seperti itu. Oh ya, bagus. Sebenarnya kalau IAIN tetap mengalami perubahannya. Misalkan dulu berdirikan tahun 73. Jadi dia hanya bagian kecil saja dari IAIN. Hanya saat itu kan namanya YN, karena YN itu institut. Institut itu dulu dasarnya adalah harus ada studi yang relatif sama, misalkan kajian Islam, tapi dilihat dari beberapa perspektif. Nah, di kita namanya YN karena kajian Islam semua, yaitu dari dulu namanya tarbiyah, tidak FTK ya. Kemudian Fakultas Usuluddin, tidak Fuhum. Kemudian Fakultas Syariah, tidak FSE. Dan Fakultas Dakwah, tidak Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, karena ilmunya agama Islam, maka rata-rata perpustakaan dari si koleksi ini mengoleksi agama Islam. Nah, kalaupun mengoleksi umum, itu adalah yang berkorelasi dekat dengan agama Islam. Misalkan ilmu sosial, komunikasi, psikologi, hukum itu kan dekat dengan hukum Islam. Nah, itu yang diadakan. Nah, kemudian sekitar tahun 90-an itu bertambah. Jadi kalau dulu hanya di kampus 1, sekarang ada 3 kampus, 2 di Tarbiyah dan Usuluddin, yang di sini itu Fakultas Dakwah sama Fakultas Syariah. Maka ya perkembangannya ya drastis, jauh lebih banyak. Dan setelah menjadi UIN itu juga lebih besar lagi, karena kalau jadi UIN itu kan kajian ilmu yang ada di dalamnya itu tidak hanya melulu agama Islam, tetapi dari kajian-kajian ilmuannya itu akan muncul yang orang sebut misalkan ilmu-ilmu umum itu sekarang banyak dibuka. Nah, semakin banyak dibuka seperti itu kan animo masyarakat semakin banyak kuliah di UIN. Nah, mengantisipasi itu perpustakaan juga mengantisipasi, misalkan dari sisi fisik, dari sisi infrastruktur, misalkan perpustakaan mencoba untuk menggunakan teknologi informasi untuk bisa melayani mahasiswa. Karena mahasiswa yang datang dengan pegawai sangat tidak seimbang. Pegawainya sedikit, tidak tambah, sementara mahasiswa banyak, yang dilayani banyak. Maka ada otomasi. Otomasi ini pertama itu tujuannya adalah
bagaimana membantu di layanan sirkulasi. Yang kedua, bagaimana membantu untuk penelusuran atau OPEC. Jadi masyarakat yang datang ke sini tidak usah nyari di katalog kertas, tapi bisa mencari di katalog online yang disebut dengan OPEC. Sementara kita juga sangat terbantu karena kalau berbantuan komputer itu kan pencarian kartu, pencarian apapun terkait dengan sirkulasi mudah dilakukan. Nah, di tahun 2020 ketika ada pandemi itu kebetulan UIN mendapatkan bantuan dari ISDB, Islamic Development Bank, yaitu berupa pengadaan infrastruktur termasuk perpustakaan, mendapatkan gedung baru dan di beberapa fakultas di lingkungan UIN. Nah, karena itu maka perpustakaan juga mengalami pertambahan gedungnya. Kalau dulu kita sekitar 2.000 meter persegi, sekarang kan kita masih memiliki yang gedung untuk American Corner di lantai 1, kemudian lantai 2, dan di sini ada 3 lantai, jadi semakin besar. Koleksinya pun semakin besar. Maka secara ekstrim saya mengatakan kalau misalkan mahasiswa mengatakan koleksi kita tidak lengkap, sebenarnya saya tidak sepakat. Koleksi kita itu lengkap, hanya persoalannya itu apakah mahasiswa bisa mencari atau tidak. Misalkan begini, saya lihat itu deskripsi mahasiswa sering sekali yang dicari, misalkan ya biasanya menggunakan kalau seseorang mencari arti kamus atau arti etimologi itu kan berdasarkan kamus. Nah, mahasiswa itu terlanjur menggunakan kamus yang zaman old. Nah, kemudian temannya ketika dia mengopi daftar pustaka dari kawannya juga zaman old. Maka ketika dicari perpustakaan ya susah lah ketemu. Yang dicari yang terbaru, misalkan metode penelitian. Dulu itu ada dosen yang paling sering sekali dikutip pendapatnya itu Hedi Sutrisno. Nah, kalau sekarang mencari Hedi Sutrisno kan tidak relevan karena itu tahun 90-an ketika saya kuliah. Nah, ketika sekarang cari yang lebih baru, siapa metode penelitian yang terbaru itu banyak sekali. Di samping itu variasinya juga sangat banyak, buku-buku asing juga banyak. Jadi ya jangan menggunakan buku-buku kuno semua. Kalau yang dicari buku kuno untuk mencari informasi sekarang, ya kesannya perpustakaan tidak lengkap. Sebenarnya sih saya insya Allah lengkap. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan misalkan S1 itu insya Allah kita. Nah, hanya untuk di staffnya itu yang kira tidak bertambah. Tapi dari sisi kualitas saya kira memadai. Misalkan kita memiliki staff yang berlatar belakang ilmu perpustakaan ada 6, kemudian masternya ada 4, itu sudah sangat memadai. Ada 5 lah, itu sudah sangat memadai sekali. Berarti dari segi perkembangan itu, dari segi bangunan, segi koleksi itu semakin berkembang juga. Semakin berkembang. Di lantai 3 pula terdapat tempat layanan koleksi umum yang mencakup karya-karya umum seperti filsafat dan psikologi, agama, ilmu-ilmu sosial, bahasa, ilmu-ilmu murni, teknologi, ilmu terapan, seni dan olahraga, kesastraan, sejarah, dan geografi. Selain itu ada pun tempat-tempat khusus seperti ruang rapat, ruang teknologi informasi, ruang volunteer, ruang diskusi, dan di lantai 3 juga terdapat ruang private dan musola. seramai seperti di lantai-lantai sebelumnya. Hanya beberapa mahasiswa yang melaksanakan beberapa kegiatan organisasi secara indoor atau bisa dikatakan rapat, seminar, dan lain sebagainya, serta pembelajaran perkuliahan di ruang teater.
Ada juga ruang pengelolaan yang difungsikan untuk proses katalogisasi dan kegiatan pemeliharaan koleksi lainnya. Selain itu, terdapat pula ruang koleksi referensi dan ruang multimedia yang fasilitasnya tak kalah menarik dari ruang-ruang yang lainnya.